Halo Sobat Bubu, kembali lagi bersama saya Ichigo dan saya sendirian aja dulu karena ya partner saya lagi sekolah. Ayo cepat record deh. Record bang. Record bang. Aduh kan? Ya saya sendirian aja dulu lah. Ya saya mau record Remain. Tadi barusan nonton. Jadi Remain itu dari premisnya bagus ya, karena kayak Ya, ke sekolah. Ya, sekolah ya. Ya jadi dari premisnya nggak diceritakan banyak sih soal di awal-awal itu dia nggak diceritakan kalau misalnya dia itu merupakan pemain polo air gitu kan. Diceritakan kalau misalnya dia itu baru bangun dari koma karena kecelakaan, dan kecelakaannya itu diceritakan di episode 1 juga, cuman aku ceritain berturut-turut aja. Kalau dari kecelakaan, koma, terus bangun juga ketahuan sama adiknya gitu kan. Terus pas bangun diceritakan gitu apa komanya, diceritakan beberapa ceritanya itu karena dia amnesia kan. Terus datang teman-temannya tuh ternyata atlet polo air gitu kan. Pas ditanya, kamu pengen main polo air lagi? Katanya nggak tahu dah, soalnya ya aku amnesia gitu kan. Remain ya, Bang. Yoi. Terus ya pulang, lihat-lihat kamar gitu, siapa tahu dia ingat gitu kan. Tapi ya nggak ingat sama sekali. Dan karena dia koma ya, jadi banyak ketinggalan pelajaran gitu. Jadi ya dia belajar gitu. Ya gitu. Maksudnya kalau misalnya ketinggalan pelajaran ya belajar lah, masa cuma rebahan ya deh. Parah. Ya, jadi ya belajar gitu kan. Terus rencananya dia pengen daftar di SMA favorit di dekat rumahnya, ternyata dapatnya itu ya di sebelah SMA favorit. Ya nggak terlalu favorit banget gitu loh. Nah terus pas dia masuk situ, ya aku nggak ngeceritain yang ini ya, adiknya itu kena trauma karena kena kecelakaan itu dia kena trauma, dan orang tuanya itu juga maksa dia untuk ikut polo air, tapi katanya dia udah amnesia jadi udah males katanya. Jadi ya kita langsung skip aja ke SMA-nya. Pas SMA dia masuk ke SMA gitu kan. Dan ternyata di situ ada ekskul polo air yang mana senpainya itu tahu kalau misalnya dia itu Tensai des. Nah, ketemu Tensai itu udah kosong. Kosong, Benjek. Udah aku taruh semua di situ. Yang bubur ayam. Bubur ayam. Nah, terus karena dia ketahuan karena senpainya tahu kalau misalnya dia Tensai, terus ya dikejar gitu kan. Wah, ikut polo air woi. Tapi dia nggak mau gitu kan. Nggak mau, terus dikejar sampai ke SMA sebelah, dia larinya ngapain ke SMA sebelah gitu loh kan. Nah, pas ke SMA sebelah ketemu sama Chino yang mana sebelumnya itu dia lihat di majalah berita sport, yang mana dia itu atlet polo air juga yang profesional gitu kan. Dan itu kayak apa ya kan, pas dia lihat itu wah cakep juga ternyata orang polo air gitu. Enak juga sih kalau misalnya ikut polo air, soalnya banyak cewek cakep ada. Nah terus ke SMA sebelah ketemu Chino dan tiba-tiba dicium kan. Nah dari situ kan aku langsung mikirnya itu ini kenapa. Terus aku dapat spoilernya, katanya itu Chino itu mantannya juga katanya. Jadi ya nggak tahu juga. Dan masuk ke episode 2, ternyata di episode 2 itu diceritakan kalau misalnya kenapa Chino itu ngecium dia. Dan dia itu langsung aneh gitu kan. Kenapa kamu cium aku? Terus katanya, oh ternyata bener ya kalau misalnya kamu itu amnesia gitu. Terus si MC-nya juga berspekulasi kenapa Chino-nya cium. Terus ya aku skip aja kenapa dia spekulasinya kayak gimana. Jadi terus ya karena Chino tahu kalau misalnya dia amnesia, jadi ya dia ceritakan kalau dulu pas SMP kelas 3 dia pernah nembak Chino.
Tapi Cino nggak mau. Terus kata si MC-nya itu yang sebelum di amnesia, katanya kalau misalnya aku menang nasional tingkat SMP, kamu harus cium aku, katanya. Kalau enggak cium bibir ya, ciumnya cium pipi. Kamu harus cium aku. Tapi kalau misalnya aku kalah, nanti aku bayar kamu 11.000 yen, katanya. 11.000 yen. 11.000 yen itu di rupiah kan sekitar 130 juta, anjir. Gila, taruhannya mati-matian itu. Ya, terus ternyata dia menang pas SMP ya. Jadi dicium lah ya pas SMA. Terus kata MC-nya itu terus kata Cino, kenapa kamu masuk SMA sebelah kan polo airnya nggak bagus. Soalnya aku nggak mau ikut polo air lagi, katanya. Soalnya ya aku masuk situ kan cuman untuk karena dekat aja gitu kan. Terus katanya, lah kalau misalnya itu menang tahuanku yang dulu yang mana, katanya kalau misalnya kamu SMA terus menang nasional, kelak ini aku date dengan kangau. Tapi kalau misalnya kalah bayar 22.000. Aduh, kok gitu kata MC-nya. Aduh, diriku yang dulu, astaga, kamu membaratkan aku di sekarang gitu. Terus ya bla bla bla, berantem karena aku juga mulai kesel ya sama MC-nya itu, kayak lu apa sih, nggak coba dulu udah nyerah duluan gitu loh. Kan kata Cinonya ya gitu kan. Lu apa sih? Ya udah kalau misalnya nggak mau ikut polo air, ya udah bayar 22.000 yen gitu. Nah, karena itu jadi ya terpaksa ikut polo air lah ya. Terus belajar, terus coba ikut ekskul. Terus ya daftar ekskul gitu kan. Terus besoknya itu langsung ini pamfletnya itu disebar langsung ke satu sekolah. Katanya nomor 1 kelas SMP dulu juara 1 nasional, join polo air. Kalau misalnya kalian nggak memanfaatkan ini, kalian rugi gitu. Nah, gitulah. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah, terus pas terus ya dia emosi gitu kan, terus ketemu sama kaiconya dari ekskul itu. Terus katanya ya, jangan gini dong, soalnya aku kan udah amnesia nih. Terus ya gimana ya kalau misalnya kalian nge-expect tinggi, nanti gimana gitu kan. Terus yang wakilnya itu juga ngajak anggota lain gitu, sampai rame banget pengen ikut polo air. Tapi ya karena yang MC-nya ini kayak emosi gitu kan. Terus diceritakan gitu, aku dulu itu aku yang dulu bukanlah yang sekarang, anjay, jadi lagu Tegar. Ya, soalnya aku pernah kecelakaan mobil gitu kan, terus amnesia gitu kan. Karena amnesia ya aku nggak bisa main polo air lagi sampai sekarang gitu kan. Terus ya karena kayak gitu ya langsung bubar, aku nggak mau. Udah nggak ada tensai lah ya, bubar gitu kan. Terus tapi dari bubar itu masih ada tersisa 2 orang lagi untuk ikut ekskulnya itu. Pas ikut ekskul ternyata ngobrol gitu kan, gimana cara mainnya dan sebagainya, strateginya gimana. Dan ternyata anggotanya masih 5 dan untuk main itu butuh 7. Jadi wah kurang, kata gimana nih gitu kan. Terus datang 1 orang untuk daftar gitu kan, polo air gitu kan. Nah, terus pasnya ya daftar gitu kan, katanya aku pengen jadi kiper. Oh, tidak bisa, saya jadi kiper, katanya. Kata kaiconya itu, wah kalau gitu malah kita battle gitu kan. Ya ayo kita battle gitu kan, battle. Terus ya penyerangnya si MC-nya itu siapa sih nama MC-nya, lupa aku. Ya. Terus adu penalti. Ya kaiconya jadi kiper, terus yang daftarnya itu jadi kiper, yang baru daftar itu ya rambut merah lah. Kita ngomong aja karena rambutnya rambut merah. Jadi kiper, terus penalti. Ya, karena si MC-nya itu lupa cara main, jadi kan tangan kanannya itu masih lemah juga.
sebenarnya polo air itu katanya harus pakai satu tangan, cuman karena kamu masih baru main gitu kan, jadi ya pakai dua tangan aja nggak apa-apa katanya. Pakai dua tangan, terus pas ngelempar, kaiconya apa melompat untuk menangkap bolanya. Dan kayak apa ya, yang rambut merah tuh kayak, wah ini apa, ini nggak bisa nih, soalnya memang dia tuh udah berbakat banget gitu kan, karena memang orang latihan polo air itu nggak mudah gitu, karena polo air itu katanya nggak bisa melompat seharusnya karena nggak ada pijakan kan, apalagi kolamnya itu dalam banget gitu kan. Pas MC-nya itu berenang itu diam di tempat itu kayak apa ya, beda 1 meter gitu loh ya, katanya sih 4 meter dalam kolam, cuma ya gak tau lah ya. Nah jadi gitu kata rambut merah nih, wah aku nggak bisa nih katanya. Nah terus diingat Kak, terus jadi flashback gitu kan, ternyata ada motivasi di balik dia kenapa dia daftar di polo air gitu. Katanya sih ini karena dulu itu aku ikut baseball, cuman karena aku itu apa ya, basicnya base-nya tuh menyebar gitu kan. Misalnya kayak ya mukul standar, ngambil standar, pitcher standar gitu kan. Jadi ya nggak bisa diambil gitu kan. Ya jadi kayak wah aku pengen nih bakat khusus gitu loh, bakat khusus, karena ya namanya olahraga lah ya, butuh bakat khusus. Nah habis itu ya karena dia kalah, jadi ya udah aku berhenti aja dari polo air gitu. Terus kata Kaiconya itu kayak, wah jangan dong, kamu kok gampang banget nyerah gitu kan, apapun motivasimu ya kamu harus tetap main di sini gitu, karena kita main di sini tuh motivasinya beda-beda gitu. Kayak gitu, ya udahlah kita join aja, aku nggak mau main sendiri gitu ya, gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian nonton anime lebih emosional lah ya, kayak wah gila cuy, memang udah capek banget kayaknya yang apa senpainya itu main sendirian gitu. Dan di situ, nah di sini aku agak permasalahkan, memang ada dari karakter lain itu ada karakter buildingnya juga, maksudnya sedikit flashback kenapa mereka motivasinya pengen ikut polo air. Tapi menurutku ya kalau misalnya itu untuk karakter building ini kurang bagus gitu. Kenapa nggak diceritain satu-satu gitu kan? Ya mungkin untuk mempercepat durasi juga gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kayak gini ya semoga aja nanti bisa diceritain semua ya flashbacknya kenapa mereka join polo air gitu kan. Tapi ya udah dapat gambaran juga sekarang apa mereka dapat polo air, cuma ya karakter buildingnya cuma si MC-nya itu yang dapat gede gitu kan. Karakter buildingnya karena diceritain lengkap. Jadi ya begitulah ya. Nah, untuk remain memang bagus ya untuk grafiknya, cuman dari ceritanya. Kalau misalnya kalian suka sport kayak Ice Shield gitu kan, yang karakter developmentnya step by step, ini bagus. Cuman kalau misalnya kalian sukanya karakter building yang cepat gitu kan, ini menurutku lumayan lambat lah ya untuk ditonton. Tapi kalau aku bakal lanjut nonton sih. Ya, jadi segini aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, silakan like. Kalau nggak suka, silakan dislike aja. Mau subscribe. Kalau nggak, ya sakarapmu lah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.